Terima kasih ya untuk barang yang sudah kamu berikan kepada saya tadi. Saya sangat puas. Dan saya sangat senang bekerja sama dengan kamu, Coki. Baik, Pak. Baik. Sayang, Hai, sayang. kamu kemana aja sih? Udah mulai cuekin aku kamu ya? Tadi siang aku telepon kamu, terus kamu jawabnya jutek banget. Tadi malah kamu teleponan sama orang sumringah banget. Kamu teleponan sama siapa? Itu loh sayang, aku tadi habis telepon sama klien aku. Maaf ya, aku beneran sibuk banget hari ini. Aku harus handle semua kerjaan Pak Wijaya, Galvin, terus ditambah Bunikan juga. Plus juga aku ada bisnis tambahan gitu sayang. Bisnis tambahan? Iya, Kamu bisnis apa sih sebenarnya? Sama siapa? itu sayang, aku jadi konsultan perusahaan. Oke. Konsultan perusahaan ya? Yaudah, kalau gitu aku mau ketemu sama orang yang kamu lagi kerjain itu. Hah? Konsultan perusahaan kan? Aku pengen ketemu. Oke, nanti pas aku lagi nggak sibuk ya. Oke. Saka, ibu kamu tadi asmanya kambuh kena alergi udang. Terus ibu sekarang gimana? Ya sekarang ibu kamu udah baik-baik aja kok. Kamu gak usah khawatir. Aku tadi udah kasih obat alergi ke ibu kamu. Oh ya, tadi tuh aku... Suamiku? Ya ampun, suamiku kamu udah pulang. Kamu pasti capek ya? Biar aku bikinin makanan atau mau bikin teh? Gimana? Kamu mau ngomong apa tadi? Nanti aja deh, lain waktu aku ceritain. Aku pamit dulu ya. Oke, aku juga mau ketemu sama ibu. Ibu nggak apa-apa? Saka tadi dibilangin sama Dina katanya ibu alergi sampai asma, emang iya bu? Nggak apa-apa, ibu udah minum obat, udah agak reda kok. Atau kita ke rumah sakit aja sekarang, Saka anterin? Nggak perlu, Saka. Tadi Dinda juga udah melakukan tindakan kok. Tuh, Bi. Denger kan? Ibu itu alergi udangnya parah. Harusnya Bibi berhati-hati dong. Gimana sih, Bi? Iya Pak, maaf. Udah Dante, Bibi kan nggak sengaja. Sana, Bi. Makasih Pak. Misi Bu. Kalau gitu ibu istirahat aja di kamar ibu ya. Iya. Biar saya antar aja ya Bu ke kamar. Nggak perlu. Kamu dapat salam dari Ariana. Apaan sih kamu? Ngapain dia kirim salam ke aku? Cuma nyampein aja, Dit. Itu caper sama kamu. Salamnya juga pasti nggak tulus. Kayak sosok ngasih salam. Males banget sih salamin sama dia. Dias, Ya, tapi mana? lagi jogging sama Mas Justin si tampan rupawan itu. Oh, lagi olahraga bareng. Kan nggak ikut olahraga? Enggak, capek. Non, ini menurut Bibi lo ya, Mas Justin si tampan rupawan itu baik banget orangnya. Terus tulus gitu loh, kelihatan banget dari mukanya. Terus? Non yakin nggak? Goyah gitu hatinya sedikit. Enggak. Sedikit. Enggak, Bi. Apaan sih? Udah siapin piring dulu buat Papi satu. Kalian mau langsung sarapan. Papi pulang, kita sarapan bareng. Ya, tapi bener nggak? Ya, Bibi ambil piringnya. Justin, kamu tahu nggak? Kalau saya berada dekat sama kamu ini, saya merasa seperti saya punya anak laki-laki.
Yang bener Om. Iya. Wah itu satu kehormatan sih, dianggap seperti anak sendiri. Om Kusuma itu jadi bikin Justin inget sama ayah Justin juga Om. Oh iya? Iya. Om. Om Kusuma kenapa Om? Om nggak apa-apa? Jantung saya. Om udah punya masalah sama jantungnya Om sebelumnya? Iya, Justin. Mas, tolong Mas. Kita harus segera ke rumah sakit. Ayo, ayo. saya bantu. Tahan Om. Suamiku, pokoknya kamu hati-hati ya. Iya. Kabarin aku ya. Oke, makasih ya. Bye. Dita. Ada apa ya tetangga baru? Manggil-manggil. Semalam bukan kamu kan yang masukin udang ke makanannya Tante Anjani? Maksud lo itu apa ya? Lo nuduh gue? Bukannya lo yang masak ya sama Bibi berdua? Lagian ngapain juga sih gue pakai ngeracunin mertua gue segala? Mikir dong. Om Kusuma tahan ya. Kita nggak lama lagi nyampe ke rumah sakit Om. Ya, halo Justin. Halo Rin, ini papi kamu Rin. Iya, papi aku lagi jogging sama kamu kan? Iya benar, tadi lagi jogging sama papi kamu. Terus tiba-tiba papi kamu itu dadanya sakit. Ini sekarang aku lagi ke rumah sakit Rin. Aku khawatir banget Rin kalau dia tuh jantungnya kumat lagi Rin. Justin sebentar. Ini papi sekarang gimana keadaannya? Sadar kan? Iya Rin, sadarin. Cuman aku khawatir aja papi kamu itu jantungnya kumat. Jadi aku minta tolong kamu cepet ke rumah sakit ya Rin. Oke, aku kesana sekarang ya. Ya udah buruan ya. Bias, Bi. Ya, loh. Ini mau kemana? Enggak, papi katanya masuk rumah sakit. Lagi dibawa ke rumah sakit maksudnya sama Justin karena papi serangan jantungnya kumat lagi. Aduh, ini tapi Pedronya belum pulang loh, nanti Bibi Biar nggak apa-apa, Rin berangkat sendiri aja deh. Ya. Non. Oh iya Mas, aku tuh baru ingat ya. Coki pernah cerita kalau kamu mau kasih aku surprise dengan beli kalung. Ternyata kalungnya kamu kasih ke Ariana. Kamu kenapa sih ngebahas ini lagi? Itu udah lama banget tau nggak? Kenapa harus dibahas lagi di sini? Ya tapi secara nggak sadar, kamu tuh alasan kenapa aku baby blues. Dan sekarang aku tahu emang Mas Gavin tuh nggak bisa lepas kan dari Ariana. Kan? Pasti ujung-ujungnya Ariana lagi. Kamu tahu nggak? Aku udah berusaha banget menghindari Ariana, nggak ngeliatin dia, nggak ketemu sama dia. Aku fokus sama kamu doang. Kenapa sih kamu nggak berusaha untuk hargain itu? Kenapa? Berangkat ya, Bi. Ya, hati-hatian, Non. Ya. Jangan ngebut-ngebut, Non. Iya, ya, Bi. Bias? Arin kenapa? Buru-buru banget perginya? Itu Pak Kusuma jantungnya kambuh, lagi olahraga sama Mas Justin. Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit, Non Arinnya lagi nyusul. Bibi pamit ke dalam ya, Mas ya? Iya, Bi. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ibu siapa ya? kenalin Bu. Saya Bu, pembantu baru. Nama saya Martina. Oh, iya. Bi, saya panggilnya Bibi aja ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Bibi udah pernah kerja sebelumnya? Oh, udah Bu, saya 15 tahun Bu, kerja di Rijal Abu. Oh, oke. Jadi pengalaman kerja Bibi ini udah banyak ya? Alhamdulillah Bu, udah banyak, kemana-mana. Berarti udah tau lah kalau kerja di rumah orang tuh seperti apa ya? Iya Bu. Oke Bi, jadi tugasnya Bibi nanti selain ngurusin rumah, ada tugas penting ya Bi ya. Oh, apa tuh Bu? Saya mau Bibi awasin menantu saya yang namanya Dita. Oh. Kalau ada gerak-gerik yang kira-kira mencurigakan, Ibu langsung laporkan sama saya.
Siap Bu, siap. Ngerti kan? Ngerti Bu, ngerti. Ya sudah. Sekarang Bibi boleh masuk, nanti Bibi lurus aja, belok kanan, belok kiri. Nah, di situ nanti ada kamarnya Bibi, deket dapur. Belok kanan, belok kiri. Iya. Saya langsung ke kantor dulu. Iya Bu. Sampai istirahat ya, dan selamat datang, selamat bekerja di rumah saya. Iya Bu, makasih Bu ya. Lurus, belok kanan, belok kiri, mentok ya Bu ya? Iya. Makasih Bu. Halo Pak. Halo. Saya mau pagi ini kita ketemu. Saya mau ambil barangnya. Oh oke Pak, oke. Siap. Bapak tinggal share log aja lokasinya, nanti saya akan ke sana sekarang. Oke. Saya tunggu kamu. Tapi jangan sampai kamu telat. Kalau sampai kamu telat, saya akan batalkan pesanan ini. Baik. Oke Pak, oke. Ya lo Bu. Sil, saya minta tolong kamu untuk handle semua urusan kantor sekarang ya. Saya soalnya lagi di jalan mau ke rumah sakit. Papi saya jantungnya kambuh. Yaudah ya. Semoga Pak Kusuma baik-baik aja ya Bu. Ibu nggak usah khawatir soal kantor, Sisil jagain. Ya udah, makasih ya. Saya tutup dulu. Bye Sil, thank you. Sayang. Aduh, gimana nih kalau Sisil tahu gue mau pergi? Dia pasti mau ngajakin gue nih pergi ke kantor bareng. Coki. Mah? Kamu ngapain sih ngobrol sama si Yes? Enggak, tadi Galvin nggak sengaja lihat Arin tuh pergi buru-buru, mah. Dan nggak taunya Om Kusuma tuh masuk rumah sakit karena serangan jantung. Ya ampun, kasihan banget ya. Ternyata karma keluarganya si Kusuma itu nggak berhenti di si Devi ya. Jangan-jangan sebentar lagi Kusuma itu nyusul istrinya lagi. Mama, jangan ngomong kayak gitu dong, nggak baik, mah. Ih, biar aja emang kenyataan kok. Ya terserah Mama deh. Ya udah Galvin pergi dulu ya. Mau kemana? Aku mau ke kantor, Ma. Iya. Kenapa sih tuh anak ya? Lagi berantem kayaknya nih sama Riri. Udah berangkat duluan kali ya dia? Hai sayang. Kamu tadi aku ketok-ketok kok nggak dibukain sih? Kamu mau ke kantor? Iya, kita berangkat bareng yuk. Waduh, sayang jangan. Pagi ini aku mau ketemu klien soalnya, jadi aku nggak bisa antar kamu. Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, aku nemenin kamu ketemu sama klien dulu, abis itu kamu nganterin aku ke kantor. Sayang jangan sekarang deh, soalnya waktunya nggak pas. Nanti kalau udah pas waktunya, aku baru ajak kamu. Ini kamu beneran ketemu sama klien gak sih? Iya. Nggak lagi nyembunyiin sesuatu? Ya enggak dong sayang, masa kamu nggak percaya sih sama aku? Ya enggak kok, aku percaya. Udah kamu semangat ya? Ya. Sayang. Udah. Ya Tuhan, jangan sampai papi juga ninggalin Arin. Saat belum lama mami ninggalin Arin juga. Rin? Masakah? Arin? Masakah?
Mas, kamu nggak apa-apa kan Mas? Maaf ya. Maaf banget aku nggak fokus soalnya nyetirnya. Kamu kenapa, Rin? Kamu nggak boleh nyetir nggak fokus begitu dong. Kenapa sih? Iya maaf aku lagi buru-buru soalnya papi aku masuk rumah sakit Mas. Dia jantungnya kambuh lagi. Papi? Iya, kamu nggak apa-apa kan beneran kan? Aku harus ke rumah sakit soalnya. Kan? Aku nggak apa-apa. Yaudah. Rin. Aku aja anterin kamu ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku Rin, bisa sendiri kok. Rin, kamu pikirin papi. Papi kamu juga pasti sedih kalau kamu kenapa-napa. Please aku anterin kamu. Ya? Demi papi kamu. Oke? Udah sini, kunci kamu. Pak, Bapak nggak kenapa-napa? Enggak, Cak, sekalian. Kamu bawa mobilnya Ariana ke Ariana dulu ya. Saya minta tolong, saya buru-buru sama Ariana. Baik, Pak. Ayo, Rin. Papi tunggu Arin ya, Pi. Papi harus sehat demi Arin. Arin nggak mau kehilangan Papi. Dan kamu tenang aja ya. Kita doain papi bareng-bareng. Oke? Makasih. Lo nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Kalau itu harusnya gue yang kasih ke Ariana. Bukan lo. Gue ini suaminya Ariana waktu itu. Bukan lo, Fit. Harusnya gue yang kasih. Mama pulang. Ri? Kamu nangis? Kenapa? Ri? Riri habis berantem lagi sama Mas Gavin. Duh, emang dia ngelakuin kesalahan apa lagi sama kamu? Mas Gavin tuh pernah kasih kalung ke Ariana. Keterlaluan? Emang ya, keluarga Ariana tuh gak ada habis-habisnya tuh ya bikin keluarga kita kacau. Sumpahin itu si Kusuma nyusul Devi sekalian. Biar Ariana tuh makin terpuruk, kruk. Apa Coki beneran sibuk di kantor ya? Tapi kok gue gak yakin ya. Gue yakin pasti ada yang disembunyiin sama dia. Sendirian aja. Lagi mikirin pacar lo ya? Si beban hidup itu. Lo kalau mau nanya tuh baik-baik bisa nggak? Arina mana nih? Belum datang? Aku semua tuh masuk rumah sakit. Makanya Bu Arin langsung ke rumah sakit. Kasian banget teman gue. Baru aja kemarin ditinggal sama ibunya. Sekarang masa bokapnya. Wah, bener-bener gesrek nih orang nih. Besti lo tuh habis kehilangan nyokapnya, terus sekarang lo nyumpahin bokapnya meninggal juga. Lu tuh bisa gak sih ngambil sisi positifnya dari omongan gue? Lu nya aja yang netting terus. Gak ada positifnya masalahnya. Masa? Loh Rin, kenapa? Papi aku kena serangan jantung. Rin. Suster, pasien atas nama Kusuma di mana ya? Pasien atas nama Kusuma ada di ruang UGD, di sebelah situ. Makasih. Justin, gimana keadaan papi aku, Justin? Papi kamu ditangani dokter. Rin, aku tuh nggak tahu kalau papi kamu tuh lemah jantung, Rin. Aku ngerasa bersalah banget, Rin. Kamu nggak usah panik ya. Aku yakin papi kamu bakal baik-baik aja kok. Dokter, gimana keadaan papi saya, dokter? Kondisi Pak Kusuma saat ini sangat menurun sekali.
Tapi barusan saya sudah memberikan obat dan kondisinya sedikit agak lebih membaik. Dan untuk selanjutnya, silakan mendaftar di bagian administrasi untuk perawatan Bapak di sini ya. Makasih. Masuk. Ini dokumennya, Bu. Terima kasih ya. Saka udah datang belum? Belum, Bu. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Ya Saka, Halo, Bu. kamu di mana? Kok kamu belum sampai kantor? Tadi kan kamu pergi dulu dari ibu. Saka lagi di rumah sakit, Bu. Lagi nemenin Ariana karena Pak Kusuma kena serangan jantung. Ini Saka udah anterin Ariana sih ke sini. Lalu sekarang gimana kondisinya Kusuma? Ya udah ditangani dokter sih, Bu. Mudah-mudahan aman. Ya udah, yang penting kamu tidak ada meeting penting kan pagi ini? Nggak ada kok, Bu. Nggak ada, aman. Nanti Saka kabarin Ibu ya. Oke. Rin, aku harus minta maaf sama kamu, Rin. Aku nggak tahu kalau ini bakal terjadi, Rin. Kalau sebelumnya aku tahu papi kamu lemah jantung, Rin, aku nggak mungkin ngajakin dia jogging. Justin, udah, kamu gak usah terlalu merasa bersalah kayak gitu dong. Aku justru seneng kok. Kamu ngajakin papi aku jalan-jalan, jogging. Itu bagus banget buat dia, udah tuh. Jangan terlalu merasa bersalah ya.